Dalam kasus ini, Ratna didakwa dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap telah menyebarkan informasi bohong untuk membuat keonaran. Dan selain itu Ratna juga didakwa dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena dinilai Ratna telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refatul Inaya dengan NIM 2010 11 400 340 kelas 08 TPLP 005. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh dosen Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Disclaimer, sebelumnya video ini murni dibuat hanya untuk referensi tugas pembuatan kuliah, tidak ada maksud untuk menyinggung atau mengungkit kembali kasus yang telah selesai. Oke, dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu kasus hoax di Indonesia. Sebelum masuk ke kasus, saya akan menjelaskan apa itu hoax. Hoax adalah informasi palsu atau bohong yang disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan atau menipu orang lain. Nah, hoax juga dapat berupa berita palsu, gambar atau video manipulatif, atau klaim yang tidak berdasar yang disebarkan melalui sosial media, surat kabar, atau saluran komunikasi lainnya. Tujuan dari hoax ini bisa bermacam-macam, mulai dari pengaruh politik atau sosial, pembunuhan karakter, hingga menciptakan kepanikan atau ketidakpercayaan di masyarakat. Hoax juga seringkali disertai dengan bukti palsu atau informasi yang terlihat meyakinkan untuk memperkuat klaimnya. Ini akan menceritakan perjalanan kasus Ratna Sarumpait. Pada 21 September 2018, Ratna berangkat dari rumahnya di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika Menteng untuk menjalani operasi sedot lemak di wajah. Namun, kepada stafnya di rumah, Ratna tidak mengaku pergi ke rumah sakit untuk kecantikan tersebut. Beliau mengaku pergi ke Bandung. Lalu pada tanggal 22 September 2018, Ratna Sarumpait menjalani operasi facelift atau pengencangan kulit wajah. Operasi tersebut berjalan sekitar beberapa jam di Bina Estetika Menteng. Usai operasi, mata Ratna ditutup oleh dokter. Ratna baru bisa membuka mata dan melihat hasil operasi keesokan harinya. Kemudian pada tanggal 23 September 2018, Ratna Sarumpait kaget melihat hasil operasi wajahnya. Dia melihat wajahnya setelah matanya dibuka keesokan harinya. Kemudian pada tanggal 24 September 2018, Ratna Sarumpait pulang dari Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, menuju rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ratna berangkat pada pukul 21.28 atau setengah 10 malam menggunakan taksi. Ratna mengaku malu mengaku kepada keluarga dan kerabat habis menjalani operasi di wajah. Dia pun memutuskan berbohong dengan alibi dianiaya 3 orang tidak dikenal di Bandung. Kemudian pada tanggal 25 September 2018, Ratna mengirimkan foto wajah lebamnya kepada salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yaitu Rocky Gerung melalui aplikasi pesan WhatsApp. Dalam fotonya, Ratna menuliskan caption 21 September 2018 jam 18.50 WIB area Bandara Bandung. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2018, sejumlah pihak mulai merespons peristiwa pemukulan yang diklaim dialami Ratna. Di antara mereka yang merespons adalah mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Ketua DPP PKS Mardani Alisera, dan figur publik Rachel Maryam. Mereka merespons di media sosial Twitter. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018, Ratna bertemu dengan calon presiden nomor urut 2 di pemilu presiden Pilpres 2019, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di lapangan Polo Nusantara, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ratna menceritakan kebohongannya bahwa dia telah dianiaya. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amin Rais, Presiden KSPI Said Iqbal, Wakil Ketua Dewan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, yaitu Nanik Sudaryati Deyang, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon. Setelah dari lapangan Polo, Prabowo dan beberapa nama yang saya sebutkan tadi, kecuali Ratna Sarumpait, menggelar jumpa pers sebagai respons atas pemukulan yang dialami Ratna. Jumpa pers digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2018, Ratna Sarumpait akhirnya mengakui kebohongannya bahwa dia telah dianiaya.
Ratna menggelar jumpa pers di kediamannya di Jalan Kampung Melayu Kecil Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kemudian, pada tanggal 4 Oktober 2018, Ratna Sarumpait ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta. Ratna ditangkap saat berencana pergi ke Chile. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018, Ratna Sarumpait ditetapkan sebagai tersangka penyebaran kasus berita bohong. Pada hari yang sama, Ratna langsung mengenakan baju tahanan dan mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Nah, kemudian pada tanggal 30 Januari 2019, berkas perkara kasus kebohongan Ratna Sarumpait dinyatakan lengkap. Ratna dijadwalkan segera menjalani sidang. Kemudian, pada tanggal 28 Februari 2019, Ratna Sarumpait menjalani sidang perdana dengan status sebagai terdakwa kasus penyebaran berita hoax. Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna menyebar kebohongan dan menimbulkan keonaran. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2019, sidang kasus Ratna dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa. Ratna dan tim kuasa hukumnya membantah kebohongan tersebut menimbulkan keonaran. Lalu pada tanggal 19 Maret 2019, pada sidang lanjutan ini, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan kuasa hukum Ratna Sarumpait. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2019, sidang kasus penyebaran kasus hoax Ratna kembali dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi dan barang bukti dari pihak jaksa penuntut umum. Saksi yang hadir adalah dari rumah sakit tempat Ratna melakukan operasi wajah. Kemudian pada tanggal 2 April 2019, 4 saksi dihadirkan di PN Jakarta Selatan. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi yang diajukan tim jaksa penuntut umum. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2019, Ratna dituntut pidana penjara 6 tahun dikurangi masa tahanan. Jaksa menilai Ratna terbukti bersalah karena kebohongannya menimbulkan keonaran. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2019, Ratna Sarumpait dan tim kuasa hukumnya membacakan nota pembelaan atau pleidoy. Ratna berharap divonis bebas. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2019, Jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil pleidoy yang diajukan Ratna Sarumpait. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai tuntutan JPU yaitu 6 tahun penjara. Pada 11 Juli 2019, majelis hukum memvonis Ratna Sarumpait 2 tahun penjara. Ratna dinyatakan terbukti bersalah melakukan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah, dari kasus ini, penegakan hukum pada kasus hoax Ratna Sarumpait dilakukan secara tegas dan sistematis. Dimulai dengan investigasi menyeluruh oleh kepolisian yang mengungkap kebohongan klaim pemukulan melalui bukti rekaman medis dan CCTV. Ratna kemudian ditangkap, ditahan, dan didakwa menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Proses persidangan berjalan transparan dengan Ratna mengakui kebohongannya dan menyatakan penyesalan. Pada Juli 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ratna Sarumpait, memberikan pesan kuat bahwa penyebaran berita bohong memiliki konsekuensi hukum yang serius. Nah, dari kasus ini, penegakan hukum pada kasus hoax Ratna Sarumpait dilakukan secara tegas dan sistematis. Dimulai dengan investigasi menyeluruh oleh kepolisian yang mengungkap kebohongan klaim pemukulan melalui bukti rekaman medis dan CCTV. Ratna kemudian ditangkap, ditahan, dan didakwa menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Proses persidangan berjalan transparan dengan Ratna mengakui kebohongannya dan menyatakan penyesalan. Pada Juli 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ratna Sarumpait, memberikan pesan kuat bahwa penyebaran berita bohong memiliki konsekuensi hukum yang serius. Kemudian, solusi pencegahannya untuk kasus hoax seperti yang dilakukan Ratna Sarumpait melibatkan peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi tegas bagi penyebar berita bohong untuk memberikan efek jera. Selain itu, media harus memperkuat proses verifikasi sebelum mempublikasikan berita, dan pihak berwenang
perlu bertindak cepat dalam memberikan klarifikasi terhadap informasi yang beredar untuk meredam penyebaran hoax. Edukasi terus-menerus tentang pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan media sosial juga sangat krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang saya ambil dari kesimpulan kasus hoax Ratna Sarumpait ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi dan tanggung jawab individu dalam penggunaan media sosial. Kebohongan yang menyebar luas dapat memicu ketegangan sosial dan mempengaruhi opini publik secara negatif. Penegakan hukum yang tegas seperti hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Ratna memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani penyebaran berita hoax. Edukasi literasi digital dan transparansi informasi dari pihak berwenang dan media sangat penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Kesadaran kolektif masyarakat tentang dampak buruk hoax juga perlu ditingkatkan untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap informasi. Cukup sekian pembahasan saya mengenai kasus hoax di Indonesia yang telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.